Program 35.000 megawatt yang dicanangkan oleh pemerintah terus menunjukkan perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listrik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 megawatt dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 megawatt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama KLIK Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, peningkatan ini tak lepas dari kontribusi pembangkit listrik PLN maupun Independent Power Producer atau IPP. Sejauh ini, sebesar 896 megawatt dari total 1.362 megawatt yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 megawatt dibangun oleh PT PLN Persero. Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 megawatt. Disusul Sumatera 455 megawatt, Maluku dan Papua 135 megawatt, Kalimantan 126 megawatt, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebesar 108 megawatt. Saat ini sebanyak 17.116 megawatt sudah memasuki tahap konstruksi. Sebesar 5.657 megawatt oleh PLN dan 11.459 yang berasal dari pengembang swasta. Sedangkan sebanyak 12.693 megawatt sudah berkontrak namun belum konstruksi, sementara sebesar 3.564 megawatt dalam tahap pengadaan dan 1.245 megawatt dalam tahap perencanaan. Program 35.000 megawatt ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Hal ini tentu akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di luar Jawa yang sebelumnya kekurangan suplai listrik. Ketersediaan listrik yang memadai, merata, dan harga yang terjangkau menjadi fokus pemerintah. Guna mencapai hal tersebut, Kementerian ESDM membuka kesempatan bagi para investor turut andil dalam program 35.000 megawatt. Halo saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Saling Silang Jak TV bersama saya Ratna Dumila. Hari ini kita akan mengupas terkait dengan topik apakah program listrik 35.000 megawatt yang dicanangkan pemerintah jalan di tempat ataukah memang sudah sesuai progres. Ya saudara, pada tahun 2015 tepatnya bulan Mei, pemerintah menetapkan ada program 35.000 megawatt listrik di Indonesia. 2 tahun berjalan hingga sampai saat ini yang sudah beroperasi hanya sekitar 1.362 megawatt atau hanya sekitar 3,9%. Ada banyak kalangan yang mengatakan proyek listrik ini jalan di tempat. Namun di sisi lain Kementerian ESDM mengatakan bahwa capaian yang sudah dicapai sekarang sudah sesuai target. Mana yang benar dan sebenarnya halangan apa saja yang terjadi di lapangan? Saya sudah dengan 4 narasumber yang bergabung di studio Jak TV malam ini. Yang pertama ada Pak Andi Nursaman Someng, Dirjen Listrik Kementerian ESDM. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Mbak Ratna. Selamat malam kepada Pak Beni Pasaribu, anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam Mbak Ratna. Terima kasih Pak Catur Sabto Edi, anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PAN yang sudah hadir di Jak TV. Selamat malam Pak Catur. Selamat malam Mbak Ratna. Dan ada Pak Abdur Rahim, pengamat energi yang dulu merupakan staf ahli dari mantan Menko Maritim Pak Rizal Ramli. Selamat malam Pak Abdur Rahim. Saya pertama ke Pak Andi dulu. Pak, kalau diceritakan ada banyak pandangan 35.000 namun sekarang 2 tahun berjalan yang terrealisasi baru 1.362.000 megawatt. Apakah betul ini jalan di tempat Pak Andi? Ya, ini statement jalan di tempat ini ya benar. Mbak Ratna tadi terima 1.362 megawatt. Hari per Februari 2018 kita sudah mencapai 1.502. Nah itu berjalan terus. Jadi gini loh. Jadi kalau kita membangun infrastruktur itu kan nggak langsung begitu kita dana ada langsung jadi. Nah ini kan ada perencanaan, kemudian ada apa? Ada pengadaan, kemudian ada konstruksi, kemudian sampai kepada ada kontrak ya mengenai PPA-nya, perjanjian jual beli listriknya. Kemudian ada COD atau commissioning, itu ada tahapan-tahapan. Nah, di dalam membangun infrastruktur ketenaga listrikan itu, yang paling cepat itu mulai dari 8 bulan sampai 60 bulan. Tergantung dari kapasitasnya. Nah, sekarang ini memang cepat. Dan kan ini kan dicanangkan program 35 gigawatt atau 35.000 megawatt itu di pertengahan tahun 2015. Bulan Mei. Bulan Mei kan. Nah sekarang baru 2 tahun sudah mencapai seperti itu. Nah kalau kita lihat sekarang kemajuannya sekarang ini justru yang sudah konstruksi itu pembangkit ya itu udah 48%. 48%. Tadi yang sudah operasi atau sudah COD atau sudah commissioning. Nah kemudian
itu sekitar 16 sampai 17 ribu megawatt. Nah kemudian yang sudah kontrak atau sudah PPA untuk sebentar lagi masuk masa konstruksi itu sebesar kurang lebih udah 35%. Nah kemudian pengadaan tinggal 10%. Perencanaan sudah semakin kecil lagi, tinggal 3%. Perencanaannya udah jauh lebih udah kesusul oleh yang COD. Saya kira itu. Jadi tetap kita yakin bahwa program ini tetap berjalan. Karena kalau kita kalau kita membangun infrastruktur energi atau infrastruktur tenaga listrikan itu kan harus stay ahead of the curve. Jadi kita harus berada di depan kurva. Jadi lalu nggak boleh ketinggalan. Dan cadangan juga harus tersedia gitu loh. Kalau nggak cadangan tersedia kan sekarang dibilang oversupply. Ada tuh yang namanya oversupply. Yang ada cadangan yang disebut reserve margin. Nah reserve margin ini akan meningkatkan reliability, keandalan daripada sistem tenaga listrikan. Semakin besar reserve margin atau cadangan yang akan memperbaiki keandalan daripada sistem ketenagakalistrikan Indonesia. Jadi nggak ada biarpet dan sebagainya. Oke, Pak Andi, kalau tadi Anda menyampaikan konstruksi sudah 48%, kontrak yang berjalan 35%, 10% pengadaan dan perencanaan 3% ya Pak ya. Kalau kita ingin mendengar 35.000 megawatt ini semuanya bisa berjalan kapan? Karena ada ekspektasi ketika ini dicanangkan oleh pemerintah, harapannya pada saat 2019 ini akan jalan semua. Betulkah seperti itu? Nggak bisa seperti itu. Itu kan kalau kita memiliki pandangan bahwa kayak membeli kue di toko kue gitu loh. Kita pesan hari ini apa yang sesuai dengan misalnya untuk kue ulang tahun langsung sore ini jadi. Ini kan nggak harus ada tahapan tadi. Yang mulai dari proses perencanaan, pengadaan, konstruksi ya, kemudian penandatanganan kontrak, jual beli, kemudian sampai kepada commissioning. Nah, diharapkan tahun 2019 itu sudah dan yang berkaitan dengan administrasi. Ya kan? Yang diharapkan nanti di situ tinggal hanya masalah PPA, konstruksi sudah dimulai, PPA yang akan dilakukan dan kemudian tinggal commission. Rencana awalnya ketika itu sekitar target 2019 sudah mencapai sampai 20.000. Jadi Pak, rencana awal ketika dicanangkan 35.000 megawatt pada Mei 2015 memang tidak ada janji pemerintah untuk selesai 2019 semuanya. Tidak pernah akan ada, tidak pernah ada. Nggak bisa serentak dong. Kalau kita semuanya ingin selesai sampai 35.000 megawatt, sebenarnya itu akan selesai ya, sampai secara suksesif bisa kita capai 2023, 2024 lah. 2023, 2024 itu akan baru terrealisasi semua. Oke, baik. Saya ke Pak Benny. Bisa juga dipercepat ya, tergantung nantinya. Kalau tergantung demand ya terus kita bisa percepat, kemudian proses-proses perencanaan dan pengadaannya juga cepat, ya bisa lebih cepat lagi. Oke, Pak, kalau melihat realisasi sekarang, apa sih Pak yang jadi halangan atau apa kendala-kendala di lapangan sehingga kemudian realisasinya dari 35.000 megawatt hanya sekitar 3,9% yang terrealisasi sekarang, Pak? Kendala-kendala kan udah terrealisasi tadi, udah semuanya udah terrealisasi. Enggak Pak, untuk kemudian mempercepat sampai mempercepat lambatnya dalam proses pembangunan. Karena orang mendengar angka 2 tahun kok baru 3% begitu Pak. Oh 3%, nah itu dia kayaknya seolah ini kan angle-nya jurnalis nih. Padahal kita lihat, kita jelaskan bahwa yang COD seperti ini, yang PPA seperti ini, konstruksi sekian persen, pengadaan sekian persen ya. Tapi kan orang angle-nya angle yang di ujungnya COD itu. Ya sebenarnya kan ini kan tetap berjalan proses itu. 35 tetap running on the right track lah. Nah, cuma kan hanya angle-nya dilihat bahwa kok baru COD-nya yang dilihat. Padahal kan proses konstruksi kan berjalan. Nah dulu di dalam biasanya keterlambatan proses ini biasanya berkaitan berkaitan masalah lingkungan, AMDAL, kemudian pembebasan lahan, itu yang selalu menjadi kendala kadang-kadang. Nah yang kedua berkaitan dengan financing close-nya kadang-kadang agak terlambat. Ya setelah itu baru kemudian juga ada perubahan-perubahan berkaitan dengan mungkin ada misalnya kita tadinya di suatu tempat ini terjadi karena ada di sini ada permasalahan, banyak kendala, kemudian kita pindahkan. Nah ini kan juga melalui prosesnya kembali ke awal seperti itu. Oke, jadi biasanya di dalam proses persiapan yang banyak. Oke, jadi Pak Andi menegaskan bahwa capaian sekarang sekitar 1.500 sekian megawatt yang sudah teroperasi dan beberapa sisanya masih dalam proses konstruksi, kontrak, pengadaan dan lain sebagainya sudah di jalur yang benar ya Pak? Jalur yang benar. Nah, sekarang ini tahun ini kita targetkan 5.000 loh. 5.000 megawatt. Jadi kalau secara kumulatif udah berapa tuh nantinya? Tahun 2018 ini ya? 5.000 targetnya. Oke. Saya ke Pak Abdul Rahim selaku pengamat energi. Pak, kalau pertama kali ketika proyek ini dicanangkan 35.000 megawatt pada Mei 2015, apakah memang proyek itu betul-betul dibutuhkan oleh Indonesia?
Sebetulnya begini, jadi memang proyek listrik itu terutama yang besar-besar ya, sampai 1000 megawatt, 2 kali 1000 dan itu 4-5 tahun. Dari pertama kali diniatkan sampai kemudian COD. COD itu adalah Commercial Operating Date, Operational Date. Sampai ke masyarakat bisa dinikmati. Atau istilah sederhananya listrik nyala. Atau listrik bisa dijual. COD itu. Itu 4-5 tahun kalau lancar. Jadi, artinya capaian Sekar yang sudah diraih pemerintah sekitar 2 tahun itu sudah cukup luar biasa, sekitar 1000. Waktu itu, waktu dicanangkan 35.000 megawatt itu, kesannya itu 35.000 megawatt itu nyala 2019. Makanya waktu itu Pak Rizal Ramli ngepret lah itu ya, dan meramalkan hanya maksimum 16-17.000 megawatt yang bisa nyala pada tahun 2019 nyala ya. Nah sekarang udah memang prosesnya jalan terus, tetapi terjadi kelambatan-kelambatan di dalam jadwalnya. Kan itu ada jadwal tender, jadwal pemenangnya, kemudian ada ya sebelum pengadaan ada PPA dulu. PPA itu perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Itu setelah itu masih harus cari uang ke bank. Itu bisa setahun itu. Karena kalau bank nggak mendukung ya nggak jalan ini. Financial close-nya Pak ya. Financial close-nya itu dan itu baru perencanaan, baru konstruksi dan seterusnya. Lama sekali. Nah, belakangan yang saya baca di koran dan sebagainya, ternyata rencananya 2019 itu selesai administrasi, artinya PPA. Jadi bukan nyala. Dari PPA yang mungkin masih 4 tahun gitu. Artinya apa pemberitaan yang diterima masyarakat, mereka terlalu ekspektasinya terlalu besar? Masyarakat ini kan nggak begitu ngerti soal teknis, prosedur dan sebagainya. Mereka bayangannya 35.000 itu semua sudah nyala semua. Gitu. Makanya itu yang dikepret sama Pak Rizal Ramli. Nah, tapi sekarang belakangan diputar-putar ternyata 35.000 itu PPA 2019 itu. Masyarakat sekarang kalau ditanya ya selalu bukan PPA Pak, ada juga yang sudah COD Pak. Tahun 2019 itu sudah mencapai 20 ribuan lebih Pak. Kalau COD saya kira nggak lebih dari 10.000 sampai 12.000 Pak. Nggak lebih. Dan itu pun dengan catatan sebetulnya sebagian besar itu luncuran dari pemerintahan sebelumnya. Oke. Oh beda Pak, beda. Okay. Ada itu 7.000. Nanti saya jelaskan. Oke, baik, kita akan jelaskan lebih detail terkait dengan proyek listrik 35.000 megawatt dan bagaimana kemudian tanggapan dari DPR terkait dengan progres yang sejauh ini sudah dicapai. Tetap bersama kami saudara di Saling Silang Jak TV.